Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfiana Catherine, Prodi S1 Kebidanan Universitas Alma-Ata 2020. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai masalah yang terjadi pada kehamilan. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu gangguan psikologi pada masa kehamilan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gangguan psikologi merupakan gangguan mental atau jiwa yang dapat mempengaruhi emosi, perilaku, serta tindakan dari penderita gangguan tersebut. Pada kehamilan, umumnya gangguan psikologi dialami karena adanya peningkatan hormon, sehingga ibu merasa lebih sensitif, baik dari lingkungan sekitar, kemudian perubahan yang ada pada badannya, kemudian perhatian yang diberikan dari keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Baik, yang pertama yaitu gangguan psikologi pada trimester pertama. Yang pertama yaitu mengalami peningkatan hormon progesteron dan estrogen sehingga ibu mengalami mual muntah atau kita sering mengenalnya yaitu morning sickness. Morning sickness ini merupakan keadaan di mana ibu merasa mual, muntah sehingga ia merasa tidak nyaman. Kemudian untuk makan pun kurang selera. Padahal pada masa kehamilan ini asupan gizi pada ibu hamil sangat penting. Jadi ibu merasa tidak sehat karena makanan yang ia makan kurang, kemudian nafsu untuk makan berkurang sehingga makanan yang dimakan hanya makanan tertentu yang menyebabkan asupan gizinya berkurang. Sehingga ibu pun seringkali membenci kehamilannya. Ia berpikir, kenapa sih kok hamil rasanya begini? Kemudian, kenapa kok saya mendengar cerita ke orang lain tuh nggak gini gitu kan. Tapi kan memang keadaan setiap ibu hamil berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ibu merasakan kecemasan dan kebingungan. Kecemasan di sini seperti kecemasan akan menjadi peran baru sebagai seorang ibu atau orang tua, kemudian apakah nanti ia akan bisa menjaga anaknya dengan baik, apakah ia bisa menjaga kehamilannya, kemudian bingung apakah akan hal buruk akan menimpa dia, bingung bagaimana dia mempersiapkan dirinya sendiri sebagai seorang ibu nantinya, persiapan mungkin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, mungkin belum menerimanya, kemudian bingung mempersiapkan kebutuhan dirinya seperti apa, seperti itu. Kemudian cemas juga akibat adanya perubahan fisik yang terjadi. Tentu saja perubahan fisik tersebut akan terjadi seiring dengan bertambahnya dan berkembangnya bayi dalam kandungan sesuai dengan usianya, sehingga ia akan berpikir apakah badan saya akan tetap bagus atau akan berubah menjadi gemuk, kemudian jelek, sehingga banyak orang yang tidak menyukainya, terutama suami, itu pun menjadi kecemasan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Nah, tanda-tanda ini bisa dilihat dari misal perubahan berat badan, seperti ketika melakukan pemeriksaan yang mengukur berat badannya, kemudian ada penambahan, ia berpikir bahwa oh ini bayi saya berkembang, padahal pada trimester 1 ini perkembangan bayi itu bukan memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan berat badan ibu, sehingga pada trimester 1 ini penambahan berat badan belum ada pengaruhnya dari perkembangan bayinya. Kemudian banyak ibu yang merahasiakan kehamilan awal karena apa? Karena ia merasa bahwa kehamilan pada trimester ini masih rentan terhadap mungkin adanya keguguran atau hal-hal lain, sehingga ia lebih memilih untuk merahasiakannya dan membicarakan ketika dirasa bayi dalam kandungan sudah kuat, dan ia akan membicarakan atau memberitahukan kepada orang-orang bahwa dirinya memang hamil. Selanjutnya
Biasanya ibu merahasiakan kehamilannya ini ketika periode ini berakhir, yaitu pada usia kehamilan 12 minggu, yang dimana memang pada usia ini bayi dirasa memang sudah kuat pada rahim ibu. Kemudian juga pada beberapa wanita itu meningkatnya libido, namun banyak juga wanita yang mengalami penurunan libido. Karena apa? Ya karena pada trimester ini kan dia merasa lemas, kemudian mual, muntah. Jadi untuk melakukan hal apapun itu dia malas ataupun kurang nyaman, kurang suka gitu, sehingga dia akan mengalami penurunan libido. Kemudian juga pada trimester ini memang dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks. Karena apa? Karena janin pada trimester ini masih lemah. Takutnya nanti jika melakukan hubungan seks akan menimbulkan kontraksi pada uterus atau pada rahim yang akan mengakibatkan pendarahan serta abortus atau keguguran. Selanjutnya yaitu pada trimester 2. Pada periode ini disebut sebagai periode sehat. Karena apa? Karena tubuh ibu sudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Artinya dari trimester 1 yang mengalami mual, muntah, kemudian tidak enak, itu sudah bisa menyesuaikan ke trimester 2 ini. Kemudian rasa tidak nyaman pun berkurang. Rasa tidak nyaman akibat hal-hal yang dialami, kecemasan yang mungkin berlebihan, kemudian ya tadi seperti mual, muntah, ataupun ketidaknyamanan lainnya itu berkurang karena ibu sudah bisa menyesuaikan akan hal tersebut. Kemudian perut ibu pun belum terlalu besar pada trimester kedua ini, sehingga ia juga merasa belum sebagai beban akan kehamilannya ini. Kemudian ibu pun sudah mulai menerima kehamilannya dengan dia membicarakan kepada orang, bercerita pengalaman, mungkin pengalamannya pada trimester 1 itu bagaimana, seperti itu. Kemudian gerakan bayi dan denyut jantung pada trimester ini pun sudah terasa, sehingga ibu merasakan kehadiran bayinya di luar dari dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu pada trimester 3. Pada trimester 3 ini ketidaknyamanan sementara meningkat karena mendekati akhir kehamilan. Kenyamanan ini meningkat karena perut yang mulai membesar sehingga menyebabkan seperti sakit punggung, kemudian kaki bengkak-bengkak, kemudian sering buang air kecil ketika tidur, kemudian posisi tidur yang kurang nyaman, seperti itu. Kemudian juga wanita merasa memerlukan dukungan yang sering, seperti peran dari keluarga, terutama suami, kemudian tenaga kesehatan. Peran suami di sini itu tetap memberikan semangat kepada ibu bahwa hal yang ia alami ini merupakan memang hal yang normal. Kemudian juga memberikan seperti kata-kata yang manis, seperti bahwa dirinya itu tetap menarik di matanya, tidak berubah, seperti itu. Kemudian merasa takut atau cemas karena mendekati persalinan, takut akan rasa sakit, kemudian takut, mungkin ada yang takut jarum suntik, darah, seperti itu. Kemudian takut juga akan bayi persalinan tidak tepat waktu. Itu juga merupakan hal yang membuat ibu merasa takut serta cemas. Takutnya nanti terjadi sesuatu pada bayinya. Selain rasa takut, cemas, kemudian mungkin bingung, ibu juga merasakan senang karena apa? Karena hal yang selama ini dinanti-nanti pun akan hadir juga. Jadi ibu merasa mungkin senang, antusias, lebih semangat menjalani proses pada trimester 3 ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa stres, kemudian rasa galau akan mungkin kok bayinya nggak lahir, itu bisa dilakukan dengan mungkin dengan suami mengajak untuk refreshing, mungkin sekedar jalan-jalan sekitar
rumah mungkin atau ke taman, karena dengan jalan-jalan pun dapat membuat ibu posisi bayi lebih turun ke panggul. Kemudian juga melakukan yoga bisa dilakukan dengan ahlinya. Kemudian juga apabila ada memang gangguan psikologi yang serius, itu dilakukan di psikiater atau psikolog, bisa dirujuk ke psikiater atau psikolog bidan, bisa mengetahui apakah ibu mengalami psikologi yang berat, ringan ataupun tidak. Itu bisa menggunakan EPDS atau kuesioner, di mana pada kuesioner ini diisi oleh pasien, sehingga nanti kuesioner ini bisa menentukan apakah ibu mengalami gangguan psikologi yang berat ataupun tidak mengalami gangguan sama sekali. Namun untuk EPDS ini bukan merupakan diagnosa, dia hanya sementara, sehingga bisa ditangani secara lebih lanjut seperti itu. Selain peran keluarga dalam hal gangguan psikologi pada masa hamil ini, peran tenaga kesehatan pun sangat penting. Peran tenaga kesehatan dalam hal ini yaitu seperti memberikan dukungan moral kepada klien, kemudian memberikan informasi kepada klien, kemudian meyakinkan kepada klien bahwa dia bisa melewati masa kehamilannya ini dengan baik. Kemudian juga bisa bekerja sama untuk menjalin hubungan yang baik dengan klien agar terjalin hubungan yang terbuka, sehingga klien bisa menceritakan masalah yang terjadi itu secara terbuka, kemudian secara jujur, dan tentunya tenaga kesehatan pun tetap menjaga privasi dari klien tersebut. Kemudian tenaga kesehatan juga bisa membagikan pengalamannya ketika ia juga dulu ketika ia mengalami hal tersebut itu bagaimana, sehingga membuat kalian merasa bahwa ini yang saya alami sekarang ini merupakan hal yang sangat normal, semua orang pun juga mengalami. Namun memang keadaannya berbeda-beda, kadang ada yang tidak mengalaminya, kadang ada yang mengalaminya namun sedang, ada yang parah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan menjadi orang tua. Tentunya tidak hanya sekedar persiapan materi untuk persalinan, kemudian persiapan mental bagi istri dan suami pun penting. Bagaimana nanti kolaborasi menjaga, merawat anaknya dengan baik, kemudian saling membagi tugas sehingga ibu pun merasa terbantu, kemudian tidak capek karena harus mengurus bayi, mengurus suami, mengurus rumah tangga, sehingga suami harus ikut ambil alih dalam hal merawat anak. Kemudian yaitu persiapan sibling. Persiapan sibling ini bagi kehamilan kedua, ketiga, ataupun seterusnya, karena kadang jarak kehamilan yang dekat itu mengakibatkan kecemburuan pada saudara pertamanya atau kakaknya, sehingga menyebabkan kakaknya ini merasa tidak diperhatikan, kemudian orang tuanya lebih perhatian kepada adiknya. Nah, untuk hal ini orang tua pun harus memperhatikan antara sikap anaknya kepada yang pertama dan yang kedua, harus adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan kepada anaknya tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.